Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Adik-adik mungkin pagi juga. Nah, hari ini kita akan praktikum tentang bagaimana cara mengkonversi file file satuan peta lahan yang sudah kita buat di minggu kemarin menjadi data yang bisa digunakan di GPS. Nah, ini penting juga, dan juga kita akan membuat daftar titik-titik koordinatnya ya. Jadi data yang kita buat kemarin kita masukkan dulu ya. Ini kita add dulu datanya. Nah, itu Anda ingat-ingat di mana Anda menyimpannya kemarin ya. Nah, kalau Bapak udah langsung dapat di sini. Nah, jadi bisa diklik login di sini, dan jadi file folder-folder yang sudah kita konekkan itu sudah muncul, tinggal kita klik nanti langsung muncul. Nah, klik SPL kemudian add. Nah, ini satuan peta lahannya ya. Sudah kita beri judul gitu. Nah, ini kita konversikan dulu ke dalam bentuk point ya. Sebelum kita konversi ke dalam format GPS, yaitu GPX biasanya untuk GPS yang handle ya, GPS receiver yang handle. Oke, kita klik icon Arch Toolbox di toolbar, kita klik. Kemudian kita pilih Data Management Tools. Kemudian kita pilih Feature. Kemudian kita pilih Feature to Point. Double klik ya, 2 kali klik ya, tik. Nah, kemudian kita klik di kolom input filter ini, kita klik. Nah, nanti muncul satuan peta lahan ya. Jadi layer ini yang kita klik. Tunggu dulu, dia sedang memproses datanya. Kita tunggu. Jadi di GPS itu berbeda ya formatnya dengan di laptop. Kalau di laptop bisa pakai save file atau GDP, geodatabase, macam-macam. Kalau untuk ArcGIS biasanya 2 data itu. Nah, kalau di GPS itu GPX formatnya. Nah, kemudian kita pilih tempat penyimpanannya di output filter class. Nah, ini kita klik icon ini, kemudian kita simpan. Nah, kalau Bapak ini langsung otomatis, biasanya jadi langsung otomatis jika sudah dikonekkan foldernya. Nah, tetapi jika Anda terbuka tempat yang lain, Anda cari dulu datanya di mana itu ya. Nah, setelah itu Anda klik bagian baris name ini, Anda ketikkan namanya. Jadi SPL misalkan underscore point misalkan. Nah, atau titik terserah ya. Kemudian pilih save. Nah, kemudian ini pilih inside optional. Tapi di sini Anda klik ini, jadi titiknya itu berada di tengah-tengah poligon. Jika Anda tidak mengklik ini, nanti titiknya itu tidak berada di tengah-tengah poligon. Kemudian pilih OK. Jadi tunggu dulu dia berproses. Ini dia akan memproses data poligon yang ini menjadi titik ya. Ini kan berupa titik atau poligon ya, berupa poligon ya. Jadi ada luasannya. Nah, ini satuan peta lahan yang nomor, misalkan nomor sini nomor 135. Ada satuan peta lahan nomor 61 di sini. Jadi banyak.
Ya, tunggu dulu, nanti dia akan muncul ya di sini layarnya. Nah, nanti selain kita untuk mengisi ke GPS-nya, nanti kita persiapan juga untuk membuat, ya udah muncul ya. Nah, jadi datanya seperti ini. Nah, jadi titiknya berada di dalam poligon, jadi nggak di luar poligon ya. Nah, jadi ini persiapan untuk memasukkan datanya ke GPS. Nah, kemudian masih di Arch Toolbox, jika yang sudah tertutup saya seperti ini, sama seperti tadi, klik icon Arch Toolbox-nya, kemudian pilih Conversion Tools di sini. Nah, kemudian pilih data. Oh ya, ternyata di bagian sini belum ada datanya. Jadi kita harus menggunakan software yang lain ya. Ternyata di versi ArchMap ini tidak ada untuk mengubah dari filter ke GPX. Nah, nanti untuk convert datanya dari save file ke GPX, kita menggunakan software Global Mapper. Nanti akan Bapak cantumkan di link untuk download ininya, Global Mappernya. Jadi double klik di sini. Nah, kita tunggu dulu ya. Nanti ada beberapa cara, bisa menggunakan juga QGIS, Quantum GIS bisa juga, tapi Bapak pakai Global Mapper saja karena biasanya dia support semua data. Sedangkan Quantum GIS ini terkadang tidak support ya, semua format data maksudnya. Jadi ada semua format data, kalau di Global Mapper ini hampir semua dia support. Ya, tunggu dulu. Oke, udah terbuka. Nanti kita klik file, kemudian open data file. Nah, nanti cari tempat penyimpanan save filenya ya, yang point tadi ya, yang titik ya, GPX. Nah, kalau Bapak misalkan di sini SPL point, jadi pilih yang SHP ya. Nah, ini salah satu boleh ya. Nah, cari yang ini formatnya, belakangnya SHP. Jadi diarahkan kursornya, nanti dia akan muncul jenis filenya SHP. Jadi klik sini, kemudian buka. Nah, yang ini yang masalah ya, yang ini yang bukan titik, di remove dulu, di close dulu datanya. Kita cari yang tadi ya, yang point ya. Nah, SPL point, save filenya ya. Nah, seperti ini SPL point. Nah, ini SPL point ini ya, tapi jenis datanya itu XML dokumen. Nah, cari yang ini, jadi arahkan kursornya ya, jenis filenya SHP, klik, kemudian buka. Nah, ini data-datanya, titik-titiknya. Kemudian pilih file, kemudian pilih export. Nah, kemudian Anda pilih export to spatial database, kemudian pilih export vector spatial database, klik. Nah, nanti klik ini. Oh, salah ya. Ya, jadi kita pilih file, kemudian pilih export, kemudian pilih export vector atau LIDAR format, klik. Nah,
Kemudian di kolom ini klik GPX. Oke, kemudian pilih oke. Ini jangan diubah, biarkan saja. Kemudian ada pilih oke. Pilih tempat penyimpanannya. Penyimpanannya terserah. Anda simpan kalau bisa di satu folder yang sama ya. Jadi tidak susah mencarinya. Nah, Anda pilih SPL GPS misalkan, pakai underscore ya, biar siapa tahu dia gagal, kadang-kadang dia gagal. Kemudian simpan. Cara ceknya tinggal klik di folder tadi, maka dia sudah muncul dalam bentuk GPX ya, atau sedang memproses. Nah, dia akan muncul di sini ya, GPX, file GPX-nya. Betul ya. Jadi Anda klik di layarnya yang ini, klik kanan, kemudian pilih analisis. Maksudnya itu pilih layer, kemudian pilih export. Nah, kemudian Anda pilih GPX. Nah, ini dia. Kemudian pilih OK. Nah, setelah itu Anda pilih OK lagi ya. Anda pilih SPL, misalkan GPX, GPS misalkan GPS 1. Nah, dia akan memproses, dia akan muncul di sini. Kan tadi SPL GPX ya, dia akan muncul di tempat Anda menyimpannya. Nah, SPL GPS misalnya GPS GPX. Nah, jadi akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Yang ini tadi metode yang pertama, ini metode yang kedua. Nah, ini nanti akan kita inputkan ke dalam, atau kita masukkan ke dalam GPS. Nah, nanti ini untuk pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian selain biasanya kan kita perlu untuk turun ke lapangan, selain data yang ada di dalam GPS, kita juga perlu bantuan data dalam bentuk list, misalkan list nama ya, list misalkan koordinat berdasarkan satuan peta lahannya. Nah, itu bagaimana Pak? Nah, nanti itu kita klik kanan di sini di SPL point yang titik ya, ini ditutup dulu layer SPL-nya, klik kanan, klik open attribute table. Nah, kemudian kita pilih add data, kemudian maksudnya itu Anda pilih icon table option, kemudian pilih add field, kita tambah fieldnya untuk memunculkan koordinatnya ya. Koordinatnya itu misalkan misalnya lintang. Nah, kita ya datanya itu dipilih double. Nah, jika Anda ingin memunculkannya itu derajat, misalkan derajat menit detik, itu Anda menggunakan teks ya. Tapi jika di sini decimal degree pakai UTM atau UTM ya, titik koordinatnya, itu Anda pakai yang double, bisa float bisa. Nah, kita pakai double saja di sini ya, enak. Karena Bapak di sini menggunakan decimal degree. Kemudian Anda pilih lagi, tambah lagi itu untuk garis bujurnya. Bujur Anda pilih double, kemudian oke. Nah, kemudian Anda klik kanan di fill lintangnya atau di judul filenya atau judul kolomnya, klik kanan. Kemudian Anda pilih calculate geometry. Nah, untuk garis lintang itu biasanya Y coordinate of point.
Saya pakai di baris properti ini, Anda pilih Y coordinate point, kemudian di unitnya itu decimal degree, kemudian pilih OK. Nah, ini akan muncul titik-titik koordinatnya. Ini untuk yang garis lintangnya ya. Garis bujur sama, cuma diganti X saja. Nah, di propertinya ganti yang X. Nah, kenapa Pak biasa kok terbalik kan? Lintang itu kan garis lintang tuh bujur. Garis itu kan sebenarnya harusnya itu garis Y Pak. Nah, itu yang mau tahu itu ya bisa nanti diambil mata kuliah survei pemetaan lahan ya. Di survei pemetaan lahan akan Bapak jabarkan kenapa bisa begitu, kok terbalik gitu. Ya, kemudian pilih OK. Nah, di garis ininya, garis bujurnya dalam format ya, decimal degree ya, koordinatnya itu muncul. Nah, tutup dulu, kemudian di analisis conversion tools di Arch toolbox-nya, jika belum sehingga tidak keluar, klik lagi icon Arch toolbox-nya di toolbar-nya. Nanti akan muncul seperti ini, kemudian pilih conversion, Excel, table to Excel. Jadi kita rubah ke Excel. Jadi SPL point itu bisa Anda tarik seperti ke sini ya. Atau Anda klik ya bagian tanda panah ini di bawah kolom input table, kemudian pilih SPL point. Kemudian pilih tempat untuk menyimpannya. Ya. Nah, karena Bapak udah otomatis di sini, otomatis di tabel yang tadi, di folder yang tadi maksudnya, nanti Bapak buat nama misalkan daftar koordinat. Nah, jangan panjang-panjang ya. Nah, SPL. Biasanya jika namanya terlalu panjang akan gagal. Oke. Nah, jadi sambil menunggu, ya, jadi kalau sudah keluar seperti ini dengan tanda centang artinya berhasil. Kalau dia silang itu gagal artinya ya. Jadi kita klik lagi foldernya menggunakan Windows Explorer ya. Nanti muncul, nah seperti ini. Letak koordinat SPL. Nah, ini hasil konversi kita ke Excel. Fungsinya apa Pak? Nanti untuk kita print misalkan kita bawa saat ke lapangan, nah, itu juga bisa. Oke. Nah, dia cuman berantakan saja seperti ini. Nah, nanti kita hilangkan data-data yang tidak perlu, misalkan kita cuma perlunya di sini data SPL dan nama SPL-nya ya, nama SPL-nya SPL nomor 0 sampai berapa, kemudian garis lintang dan bujurnya. Nah, ini yang lain kita buang saja, delete. Nah, seperti ini di delete juga, ini disesuaikan dulu kolomnya. Nah, di sini di kolom ini kita masukkan nomornya ya, nomor 1 sampai dengan nomor penomoran saja. Tapi jika Anda tak mau pakai nomor, misalkan saya nggak mau Pak, ribet saya nggak, silakan. Nah, kemudian kita buat bordernya ya, garisnya. Nah ya sudah, ini tinggal kita print. Nah, untuk kita bawa, jadi bisa kita bawa nanti bersama layout petanya. Satuan peta lahan ini bentuknya bagaimana? Nah, nanti di pertemuan selanjutnya setelah yang GPS tadi, nanti Bapak akan ini ya, ajarkan bagaimana cara membuat layout peta sekalian, layout peta untuk survei
dan layout peta untuk hasil. Nanti hasilnya bagaimana hasilnya nanti, tapi itu akan di akhir ya, sampai untuk ininya, untuk peta, untuk pembuatan layout petanya supaya memudahkan Anda di lapangan. Kadang-kadang di lapangan itu banyak ininya, banyak rintangannya. Bisa jadi pas turun ke lapangan baterai misalkan GPS-nya habis, nah bisa jadi ya, seperti itu ya. Nah, untuk praktikum kali ini ya mungkin sampai sekian ya. Ya, nanti kita akan bertemu di minggu depan dengan untuk bagaimana cara menginputkan data ke GPS. Tapi kita akan melihat kondisi dulu apakah bisa tatap muka atau tidak. Kalau tidak bisa, kita akan geser ke materi yang lain yang masih bisa kita lakukan online ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.